Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan soal persiapan STS Ganjil 2024 untuk matematika kelas 9 ya. Nomor 1, bentuk bilangan berpangkat dari 5 kali 5 kali 5 adalah yaitu 5 pangkat 4 karena perkalian 5-nya berulang sebanyak 4 kali ya. Hasil pemangkatan dari min 3 A pangkat 5 adalah, berarti kita konsepnya di sini ada dua bilangan sebenarnya kan, min 3 dan A, berarti dua-duanya dipangkatkan dengan 5. Min 3 pangkat 5 A pangkat 5, berarti jadinya min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 A pangkat 5. Nah, berarti di sini kan minusnya pangkat bilangan ganjil ya, berarti dia hasilnya juga pasti negatif. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 21, 81 kali 3 yaitu 243 pangkat 5. Nah, nomor 3 hasil dari 2/3 pangkat min 2 adalah, di sini berarti kita pakai konsep A pangkat min B sama dengan 1 per A pangkat B. Jadi dia yang tadinya di atas pindah posisi ke bawah, begitu juga yang di bawah pindah ke atas. Jadi di sini 2/3 pangkat min 2 karena pangkatnya negatif harus diubah menjadi pangkat positif dulu, menjadi 3/2 pangkat 2. Baru dua-duanya dipangkatkan, 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Jadinya 9/4. Nomor 4 hasil dari 216 pangkat 4/3. Nah, di sini kita harus ubah basisnya. 216 adalah 6 pangkat 3, yaitu dipangkatin lagi 4/3. Dan di sini ada konsep A pangkat B dipangkatin C, jadinya A pangkat B dikali C. Berarti di sini 6 pangkat 3 kali 4/3. Coret-coret jadinya 6 pangkat 4, yaitu 1296. Nomor 5, nilai dari 5 pangkat 3 dipangkatin 4 dibagi 5 pangkat 2 pangkat 3 adalah, masih sama konsepnya, berarti 5 pangkat 3 kali 4 dibagi 5 pangkat 2 kali 3. Jadinya 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 6. Nah, sekarang konsepnya A pangkat B dibagi A pangkat C adalah A pangkat B dikurang C. Berarti 5 pangkat 12 dikurang 6, yaitu 5 pangkat 6. Nomor 6, bentuk yang paling sederhana dari A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 4 per 4AB dikali 6AB per 9A pangkat 2, B pangkat min 2 adalah, di sini kita kelompokkan bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. Begitu juga dengan jenis variabelnya, A dengan A, B dengan B, C dengan C, yaitu 6 per 4 kali 9 dikali A pangkat 6 dikali A per A dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 4 kali B per B kali B pangkat min 2 dikali C pangkat 4. Nah, berarti di sini kita coret-coret ya. Dibagi 2, di sini 3, di sini 2, dibagi 3, di sini 1, di sini 3. Jadi 1/6 dikali, kalau perkalian A pangkat B dikali A pangkat C, hasilnya A pangkat B ditambah C. Berarti ini jadi A pangkat 7 per A pangkat 3, karena 6 tambah 1, kan di sini 1 ya. 1 tambah 2 jadi 3, di sini kali B pangkat 5, 4 tambah 1, di sini 1 tambah min 2, jadinya B pangkat min 1 dikali C pangkat 4. Jadinya 1/6 dikali, ini dibagi A pangkat 7 dibagi A pangkat 3, artinya 7 kurang 3 kan. A pangkat 4 ya. Di sini ya, A pangkat 7 dikurang 3. Ini B pangkat 5 dikurang min 1 ya. Min ketemu min plus, jadinya 5 tambah 1, B pangkat 6 kali C pangkat 4. Jadinya A pangkat 4, B pangkat 6, C pangkat 4 per 6.
Nomor 7, bentuk baku dari 0, nah di sini kalian harus basisnya itu 1 sampai 9 ya. Berarti kita di sini 5,6 dibuatnya 5,6 dikali 10 pangkat berapa? Nah, yaudah jalan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi jawabannya A. Nomor 8, hasil dari 4 kali 10 pangkat min 8 kali 9 kali 10 pangkat 5 adalah kita kelompokkan 4 kali 9 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 5 4 kali 9 36, nah kali 10 karena sama-sama basisnya 10 maka pangkatnya bisa kita tambah jadi 36 kali 10 pangkat min 3. Nah di sini berarti bisa kita ubah 36 itu harus diubah menjadi 3,6 karena satu angka di belakang koma, jadi kali 10 pangkat 1. Di sini diubah 3,6 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 3. Masih sama, ada 3,6 kali 10 pangkat 1 ditambah minus 3. Jadinya 3,6 kali 10 pangkat min 2. Nomor 9. Jika 3 pangkat X tambah 2 sama dengan 1/81, maka nilai X yang memenuhi adalah 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 1/3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat X tambah 1 adalah sama dengan 3 pangkat min 4 karena pindah ke atas ya. Berarti sudah sama, boleh kita ambil langsung pangkat X tambah 1 sama dengan min 4, X sama dengan min 4 dikurang 1, berarti X sama dengan min 6. Nomor 10, bentar, kok X tambah 1 sih? X tambah 2 ya. Ini X tambah 2, di sini X tambah 2, min 4 min 2, min 6 ya. Nomor 10, hasil dari 3 akar 12 ditambah 2 akar 108 dikurang 243. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa menemukan perkalian bilangan kuadrat, kalian bisa menggunakan faktorisasi bilangan prima. 12, bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti dibagi 2 dulu hasilnya 6, masih bisa dibagi 2 lagi hasilnya 3. Sekarang udah nggak bisa dibagi 2, selanjutnya 3 bagi 3 1. Nah selanjutnya 108 dibagi 2 jadinya 54, dibagi 2 jadinya 27, dibagi 2 udah nggak bisa, bagi 3 9, dibagi 3 lagi 3 1. Nah selanjutnya 243 dibagi 3, karena dibagi 2 udah nggak bisa ya, dibagi 3 jadinya 81, dibagi 3 jadinya 27 ya. Terus dibagi 3 lagi jadinya 9, dibagi 3 lagi jadinya 3, dibagi 3 lagi. Nah sekarang ambil dua bilangan yang sama, ini ya. Berarti 3 akar 12 itu bisa kita ubah 3 yang sama, dia udah di luar. 3 kali 2 akar 3, karena 3-nya nggak ada pasangan, ditambah 2 kali 2 kali 3 akar 3 dikurang 3 dikali 3 akar 3. Jadinya 6 akar 3 ditambah 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 akar 3 dikurang 9 akar 3. Jadinya 9 akar 3. 6 tambah 12 18 dikurang 9 ya. Nah selanjutnya nomor 11,
Hasil dari 2 akar 3 dikali akar 96 dibagi akar 72. Nah, berbeda dengan penjumlahan pengurangan yang di mana penjumlahan pengurangan itu bilangan akarnya itu harus sama, sedangkan kalau perkalian itu tidak perlu. Jadi kalian langsung bisa. Nah, bilangan bulatnya 2, akarnya berarti 3 dikali 96 dibagi 72. Nah, 3 dibagi 72 3 dibagi 3 1, 72 dibagi 3 itu adalah 24. Jadinya 2 akar 96 dibagi 24. Sekarang 96 sama 24 sama-sama bisa dibagi 3. Ini jadi 32, di sini jadi 8. Jadinya 2 akar dari 32 per 8. 32 dibagi 8 itu kan 4. Nah, akar 4 itu adalah 2. Jadinya 4. Nomor 12. Jika A sama dengan 4 ditambah akar 2 dan B 4 min akar 2, maka nilai 2A ditambah 3B adalah berarti 2 dikali 4 ditambah akar 2 ditambah 3 kali 4 min akar 2. Berarti kali pelangi 2 kali 4 8 ditambah 2 akar 2 ditambah 3 kali 4 12. 3 kali min akar 2 jadi min 3 akar 2. Jadi 8 ditambah 12 ditambah 2 akar 2 dikurang 3 akar 2. Kelompokin 8 tambah 12 20, 2 dikurang 3 jadi min 1 akar 2. Nah, kalau 1 nggak perlu ditulis jadi 20 min akar 2. Nomor 13, bentuk dari 6 akar 2 jika dirasionalkan penyebutnya adalah berarti 6 per akar 2 dikalikan akar 2 akar 2. Jadinya 6 akar 2 kali akar 2 yaitu 2, 6 dibagi 2 3 akar 2. Nomor 14, bentuk rasional dari 10 per 4 min akar 11 adalah 10 per 4 min akar 11 dikalikan dengan lawannya 4 ditambah akar 11 per 4 ditambah akar 11. Jadinya 10 dikali 4 ditambah akar 11 per 4 min akar 11 kali 4 tambah akar 11. Kalikan 10 kali 4 ditambah akar 11 per 4 kali 4 16 min kali plus min akar 11 kali akar 11 11. Jadinya 10 dikali 4 ditambah akar 11 per 5 16. Coret 1 di sini coret 2. Jadinya 2 dikali 4 ditambah akar 11 kali pelangi 8 ditambah akar 11. 8 ditambah 2 kali akar 11, 2 akar 11. Hati, harus dikaliin juga. Lanjut nomor 15, bentuk 13 per 5 ditambah 2 akar 3 berarti dikalikan 5 minus 2 akar 3 per 5 minus 2 akar 3 berarti 13 dikalikan 5 min 2 akar 3 ini kali ini 5 kali 5 25 plus kali min. Nah, hati-hati 2 akar 3 dikalikan 2 akar 3. 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 3 ya. Jadinya 12. 13 dikalikan 5 min 2 akar 3 per 13. Coret. Jadinya 5 min 2 akar 3. Nomor 16, pasangan bangun datar berikut pasti sebangun kecuali, yang pasti sebangun itu ukurannya itu pasti mempunyai perbandingan ukuran yang selalu sama, berarti kecuali adalah dua belah ketupat. Karena kan perbandingan diagonal 1 sama diagonal 1 dengan diagonal 1 dan diagonal 2 dari kedua bangun bisa beda. Nomor 17, perhatikan gambar berikut, panjang RS, kita kasih X, berarti X-nya dibandingkan dengan
X-nya dibandingkan dengan 6 ya, karena sama-sama sisi yang lebih pendek. X per 6 sama dengan, sekarang di sini adanya 9, di PQR 9, 9-nya dibandingkan dengan 27. Berarti kali silang 27 dikali X sama dengan 9 kali 6, X sama dengan 9 kali 6 per 27. Berarti sama-sama bisa dibagi 3. Bagi 9 juga bisa. Ini 1, di sini 3. Berarti 6 dibagi 3 adalah 2. Nomor 18, diketahui segitiga DEF dan segitiga PQR sebangun. Panjang DE sama dengan 9. Oke, kita gambar DEF. DE-nya 9, EF-nya 12. DF-nya 6. PQR di sini PQ-nya 15, PR-nya 10, QR-nya 20. Nah, berarti perbandingan sisi-sisi pada kedua segitiga tersebut adalah sebenarnya kalian cukup mengambil salah satu sisi yang paling pendek. Ini 6, yang paling pendek 10. Berarti 6 dibanding 10. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti 3 dibanding 5. Oke, nomor 19. Jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang DKLM, maka panjang BC adalah, nah berarti panjang BC jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang DKLM, maka panjang BC berarti yang ini ya, X-nya. Terus berarti BC ini adalah lebar ya. Nah, berarti kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kan DC ini harusnya 12 ya. Nah, tapi di sini udah ada 3 nih. Nah, 13. 3. Berarti di sini haruslah 12 dikurang 3 yaitu 9. Ya kan? Terus berarti sekarang panjangnya, jadi kalau kita gambar ini kan, yang ini 9, di sini 6, yang di sini 12, yang di sini X-nya kan, karena BC sama dengan AD. Udah, berarti 6 per X sama dengan yang bersesuaian 9 per 12. Berarti X kali 9 sama dengan 6 kali 12. X sama dengan 6 kali 12 dibagi 9. Sama-sama bisa dibagi 3, ini jadi 2, ini 2. Ini masih bagi 3 lagi, jadinya 8. Lanjut nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini, panjang BC. BC-nya di sini X ya. Berarti, nah, ini harus hati-hati. Kalau kita pisah yang kecil itu di sini 6, di sini 4 gitu kan. Tapi yang besar, segitiga besar, ini X. Nah, di sini kan dari ujung sampai ujung bukan 8. Tapi 4 tambah 8 yaitu 12. Baru kita sesuaikan. 6 dibanding X sama dengan 4 per 12. Kali silang 4 kali X sama dengan 6 kali 12. X sama dengan 6 kali 12 dibagi 4. Coret. Jadinya 18. Lanjut nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Panjang AB. Panjang AB berarti sini X ya. Nah, berarti kan X dibandinginnya sama ini kan.
X banding 12 sama dengan kita ambil ini 12 dibanding dengan ini. Berarti 8 kali X sama dengan 12 kali 12. X sama dengan 12 dikali 12 dibagi 8. Sama-sama bisa dibagi 4, ini jadi 2, ini jadi 3. Dibagi 2, ini jadi 1, ini jadi 6. Berarti 18. Lanjut nomor 22. Segitiga ADE dengan BC sejajar dengan DE. Jika DE sama dengan 9, BC-nya 6, AB-nya 4, maka panjang AD itu berapa? Gitu ya. Sama kayak tadi ya, ini jadi X ya. Nah, ini ya, ini 6, di sini X. Yang kecil ini 4. Terus ini 9. Ini X ya. Berarti 4 per X sama dengan 6 per 9. Berarti kali silang 6 kali X sama dengan 4 kali 9. X sama dengan 4 kali 9 dibagi 6. Sama-sama bisa dibagi 3. Di sini 2, ini 3. Ini dibagi 2, ini 1. Berarti 6. Oke, gitu ya. Jadi ini gambarnya tuh bisa dipecah jadi 2 gitu, segitiganya. Nomor 23, sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Berarti pohonnya ya, ini yang 8. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar berikut. Tinggi gedung yang sesuai. Nah, berarti yang ditanya ini nih, tinggi gedung, yaitu X. Nah, kalau digambar kan kayak gini sebenarnya. Ini 10, di sini 8, di sini X, di sini 15. Ya, berarti sama kayak tadi, bisa kita pecah yang besar sama yang kecil. Ya kan, ini 10, di sini 8, di sini X, di sini 15. Ya kan? Nah, terus berarti kita bandingkan X dengan 8, terus 15 banding 10. Kali silang 10 kali X sama dengan 15 kali 8. X sama dengan 15 kali 8 dibagi 10. Sama-sama bisa dibagi 5. Berarti X adalah 12. Nah, sekarang nomor 24. Sebuah foto berukuran alas. Nah, di sini ada foto. Oh, gini jadinya kan. Ini fotonya. Sebuah foto berukuran alas 20 dan tingginya 30 ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, atas, dan foto kiri kanan atas doang ya, itu adalah 2, 2, 2. Maka lebar kartonnya berapa? Gitu kan, X. Nah, berarti kalian mencarinya seperti ini. Kan di sini ada karton, berarti dibagi. Pisah sekarang. Fotonya 30, di sini 20 ya. Nah, sekarang lihat. Di sini kan jangan yang itu dulu, yang ini dulu. Di sini kan 2 cm katanya ya. Terus di sini ada fotonya. Ya kan? Di sini
ada alas fotonya. Di sini juga masih 2 jaraknya. Berarti dijumlah nih 2 ditambah 20 ditambah 2 gitu ya. Berapa? 24 ya. Nah, sekarang yang ini 2, di sini 30, di sini X. Berarti 2 ditambah 30 ditambah X, jadinya 32 ditambah X gitu. Sekarang baru kita bandingin 24 per 20 ya, 24 sama 20 sama-sama lebar, terus sama-sama alas, terus tingginya 32 ditambah X per 30. Nah, ini bisa dikecilin nih, sama-sama bisa dibagi 4. 6 di sini 5, jadinya 6 per 5 sama dengan 32 ditambah X per 30. Kali silang, jadinya 5 dikalikan 32 ditambah X sama dengan 6 kali 30. Terus sini ya, 5 dikali 32 ditambah X sama dengan 6 dikali 30. 32 kali 5 160 ya, ditambah 5x sama dengan 180. 5x sama dengan 180 dikurang 160. 5x sama dengan 20. X sama dengan 4. Berarti lebarnya 4. Nomor 25. Diketahui garis DE sejajar BC dengan AD sama dengan 3, AB-nya 5, jika luas segitiga ADE 18 cm persegi, maka luas segitiga ABC. Nah, ini sekarang perbandingan, ada hubungan antara perbandingan sisi dengan perbandingan luas ya. Jadi perbandingan sisi dulu. Perbandingan sisi segitiga ADE dibanding segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, segitiga ADE kan ada AD dibanding AB, 3 dibanding 5. Selanjutnya luas segitiga ABC berarti ntar dulu, salah. Perbandingan luasnya adalah kuadrat dari perbandingan sisi. Adalah kuadratnya dari perbandingan sisi, berarti 3 per 5 kuadrat, jadinya 9 per 25. Nah, berarti luas segitiga ABC per luas segitiga ADE per luas segitiga ABC itu adalah 9 per 25. Sedangkan luas segitiga ADE udah diketahui yaitu 18 per luas segitiga ABC kan yang ditanya, berarti X ya, 9 per 25. Berarti kali silang
9 kali X sama dengan 18 kali 25. X sama dengan 18 kali 25 dibagi 9. Coret. Jadinya 50. Lanjut 26, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang EF adalah, nah lihat. F ini diapit oleh sudut X sama sudut yang kosong. Berarti di sini yang sudutnya X sama yang sudutnya kosong itu adalah yang ini. Berarti EF sama dengan BC, yaitu 7 cm. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Besar sudut A 37, sudut B sama dengan sudut E, sudut F-nya 92. Persamaan sisi yang sama panjang adalah, berarti kita gambar ABC DEF. A-nya 37, B-nya sama dengan E, F-nya 92, B-nya sama dengan E ya. Nah, berarti ini 37 juga ya. Ini 92. Ya udah. AB sama dengan DE ya. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEC kongruen. Besar sudut ACB adalah, nah berarti kan kalau kongruen ini 36, di sini 36, di sini 72, di sini 72. Ya udah, berarti ACB ini kan. Nah, ini kan segitiga. Jumlah sudut pada segitiga kan 180. Berarti 180 dikurang 36 ditambah 72. Wah, 36 ditambah 72 jadinya 108. Berarti 180 dikurang 72 ya. Lanjut nomor 29. Jika dua bangun di atas kongruen, nilai A ditambah B adalah, nah berarti di sini kita lihat ya. Ini kan ada tanda yang 1 sama 2 nih. Nah, itu kan sudutnya 120. Berarti yang di sini ini juga 120. Berarti A adalah 120. Ya kan? Nah, sekarang B ini berhadapan sama dengan A. Berarti yang di sini. Ya kan? Nah, ini kan segi 4. Segi 4 itu semuanya harus 360 derajat. Berarti 360 derajat. Berarti ini B ya. Dikurang 85 ditambah 120 ditambah 68. Berarti 85 tambah 120 ditambah 68 adalah 273. Berarti 360 dikurang 273 itu adalah 87. Nah, berarti kan mintanya tambah B, 120 ditambah 87 yaitu 207. Nah, terus diketahui segitiga KLO dan segitiga MNO kongruen karena memenuhi syarat apa? Nah, di sini ya. Kan ini ada konsep di kelas 7 yang namanya sudut bertolak belakang. Yang mana sudut bertolak belakang itu sama. Ya. Berarti kalau saya gambar lagi, di sini kan ada KLO. Di sini ada MON. KO-nya sama kayak MO, OL-nya sama kayak
ini NO. Nah, sudut O nya sama dengan sudut O, gitu kan. Nah, berarti ada dua sisi yang sama dan diapit oleh sudut yang besarnya sama. Ada dua sisi yang sama, sides, diapit oleh sudut yang sama juga. Diapit oleh dua sisi yang sama itu diapit oleh sudut yang sama, angle. Berarti SAS, sisi, sudut, sisi. Nah, yang ini ya, tapi ini harusnya bukan asa, ini SAS. Oke. Lanjut nomor 31, sebuah persegi panjang berukuran 8, ini berukuran sebuah persegi panjang dengan panjang gitu ya. Ini panjangnya. Dan lebarnya 8 kurang 3 akar 2. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti 8 tambah 3 akar 2 dikalikan 8 min 3 akar 2. Kalikan 8 kali 8 64. 8 kali minus 3 akar 2 jadinya min 24 akar 2. 3 akar 2 kali 8 plus 24 akar 2 plus kali min 3 kali 3 9, akar 2 kali akar 2 2, jadinya 9 kali 2 18. Berarti ini habis ya, jadinya tinggal 64 dikurang 18. Berarti 64 dikurang 18 adalah 46 ya. Oke. Lanjut nomor 32. Nah, sama kayak tadi, kalau pembagian perkalian itu masih boleh langsung. Jadinya akar dari 16 kali 2 per 6. Sama-sama bisa dibagi 2. Nah, jadinya 16 per 3 udah nggak bisa kan ya. Berarti akar 16, sekarang dipisahin akar 16 per akar 3. Nah, akar 16 ini berapa? 4 kan. Nah, ternyata harus dirasionalkan nih karena akarnya ada di bawah. Gitu ya. Terus nomor 3, tentukan lebar sungai AB, berarti ini X ya. Nah, berarti tingginya sebandingnya sama ini. Terus apalagi yang diketahui ini 12 bandingnya sama ini. Kali silang. Gak bisa disederhanakan ya. 48 dibagi 5. Jadinya 9,6 ya. Suatu lantai dapat ditutup dengan 600 ubin berukuran 10 cm kali 10 cm. Berapakah banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutup lantai tersebut jika menggunakan ubin ukuran 20 cm kali 20 cm? Berarti kan luasnya ubinnya, satu ubin, luas satu ubin kan awalnya 10 kali 10 100 ya. Jadi 600 ubin berarti 600 kali 100 ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya 60.000 dibagi ukuran yang baru yaitu 20 kali 20
berarti 600 dibagi 4 ya, yaitu 150. Oke, lanjut nomor 35. Dua segitiga tersebut sebangun. Tentukan nilai Y. Berarti awalnya ada perbandingan luas, yaitu 4/36. Sama-sama bisa dibagi 4, yaitu 1/9. Nah, perbandingan sisinya adalah akar dari perbandingan luas. Jadi akar 1 per akar 9, yaitu akar 1 akar 9 yaitu 3. Nah, berarti sekarang 1/3 dibandingkan 6/Y. Kali silang. Jadinya Y 6 kali 3 18. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami dan nilainya bisa memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.